Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana adik-adik semuanya? Sudah pada sarapan belum? Sudah ya? Yang jelas sudah pada sarapan sama Pak Arif juga. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik kita, keluarga ataupun guru-guru kita. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Pak Arif akan memberikan materi tentang fikih untuk kelas 3 SDIT Insan Cermat, kelas 3 Ibnu Sina ataupun Ibnu Khaldun SDIT Insan Cermat. Materinya bertepatan dengan ketentuan sholat sunnah rawatib. Namun sebelum memulai pembelajaran, Pak Arif mengharapkan kepada adik-adik semuanya untuk mempersiapkan buku pembelajaran bina fikihnya ya. Semuanya dipersiapkan, Pak Arif memberikan waktu. Ayo semua cepat, ayo ditunggu sama Pak Arif. Oke, semuanya sudah siap? Alhamdulillah. Coba nanti buka halaman 3. Di situ ada nanti materi atau tema yang akan kita bahas, yaitu ketentuan sholat sunnah rawatib. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah bagusnya, alangkah indahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita dalam memahami ataupun mengamalkan apa yang kita pelajari. Oke, semuanya kita sama-sama berdoa ya, dibimbing oleh Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketentuan salat. Perintah salat sebenarnya merupakan kewajiban kita semua. Kenapa? Karena salat merupakan sarana atau bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita senantiasa bebas meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang tua kita melalui salat. Dengan perantaran salat kita bisa mendoakan kedua orang tua kita. Maka jangan pernah sepelekan permasalahan salat. Nah, di sini kita akan membahas sholat sunnah rawatib. Mungkin ada adik-adik semua yang bertanya, apa sih Pak sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jadi sholat sunnah rawatib itu berbarengan dengan sholat fardu. Apa saja sholat fardu? Yaitu sholat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lebih detailnya lagi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Pertama, membiasakan sholat sunnah rawatib. Apa sih tujuan daripada sholat sunnah rawatib? Mungkin adik-adik semuanya bisa membaca di buku bina fikihnya ataupun di video ini bisa dibaca sendiri. Di antara tujuan mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang senantiasa bertasbih kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sarana untuk memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak melaksanakan salat sunnah rawatib. Kenapa? Karena salat yang fardu hanya 5, sementara salat sunnah rawatib itu banyak jumlah rakaatnya. Maka adik-adik semuanya, jika ingin memperbanyak tasbih atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ingin menenteramkan hati kita, mendoakan kedua orang tua kita, maka perbanyaklah mengerjakan salat sunnah. Perbanyak mengerjakan salat, entah itu salat fardu ataupun salat sunnah rawatib. Kemudian Pak Arif akan menjelaskan atau membacakan apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib atau pengertian sholat sunnah rawatib secara detailnya. Bisa adik-adik baca semuanya di sini. Yang kedua, ketentuan sholat sunnah rawatib. Pertama akan dibahas tentang pengertian sholat sunnah rawatib.
Solat sunnah rawatib adalah solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Solat sunnah tersebut ada yang dikerjakan sebelum solat fardu dan ada pula yang dikerjakan setelah solat fardu. Nah, solat sunnah rawatib itu lagi terbagi menjadi dua. Ada yang solat sunnah qabliyah dan ada yang solat sunnah ba'diyah. Mungkin di sini adik-adik bertanya, apa sih Pak perbedaannya antara solat sunnah rawatib qabliyah dan solat sunnah rawatib ba'diyah? Nah, di sini Pak Arif ingin menjelaskan, solat sunnah yang dimaksud dengan solat sunnah rawatib qabliyah yaitu solat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum solat fardu. Adapun solat sunnah rawatib ba'diyah ialah solat sunnah yang dikerjakan setelah solat fardu. Semisal adik-adik melihat orang tuanya sebelum sholat duhur melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu disebut sholat sunnah qabliyah. Kenapa? Karena dikerjakan sebelum sholat duhur, sebelum sholat fardu, sholat yang wajib. Kemudian setelah sholat fardu, adik-adik kembali melihat kok ibu, bunda atau ayahnya melaksanakan sholat sunnah lagi 2 rakaat, maka itu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Jadi adik-adik bisa paham kan? Oke, Pak Arif ulangi. Ada yang belum paham? Oke, Pak Arif ulangi. Jadi sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat sunnah rawatib qabliyah, yang kedua sholat sunnah rawatib ba'diyah. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib qabliyah? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Contohnya tadi, mungkin adik-adik melihat ayah atau bundanya ketika sholat duhur, sebelum melaksanakan sholat duhur, ayah atau bundanya sholat 2 rakaat, maka itu disebut sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat yang wajib. Kemudian setelah melaksanakan sholat fardu, ayah bundanya mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Ini yang disebut dengan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi bisa difahami kan, qabliyah dikerjakan sebelum sholat fardu dan ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Oke, kita lanjut. Waktu dan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib. Sini bisa adik-adik baca. Waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib yaitu ketika masuk sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Jadi tadi Pak Arif sudah jelaskan, sholat sunnah rawatib itu waktunya dilaksanakan ketika sudah memasuki waktu sholat fardu. Sholat fardu yaitu sholat yang 5 waktu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu yang waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah rawatib lagi dibagi. Ada yang sholat sunnah rawatib muakkad, ada yang sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, mungkin adik-adik akan kembali bertanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib yang muakkad? Ya, sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang ditekankan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW sering mengerjakannya. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakkad adalah sholat sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya. Maka itu disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Kemudian yang satunya lagi sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang Rasulullah SAW kadang mengerjakannya dan kadang tidak mengerjakannya, kadang meninggalkannya. Itu dimaksud dengan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi bisa dibedakan kan? Adik-adik bisa paham sampai di sini? Ada yang belum paham? Oke, Pak Arif ulangi. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang Rasulullah SAW terkadang mengerjakannya dan terkadang pula meninggalkannya. Oke, selanjutnya yang termasuk, apa saja yang termasuk sholat sunnah muakkad? Nah, di sini adik-adik bisa baca dan bisa lihat sendiri. Yang dimaksud dengan sholat sunnah muakkad, yang termaksud dengan
solat sunnah muakkad, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum solat duhur. Nah, itu termasuk solat sunnah rawatib yang muakkad. Kemudian yang kedua 2 rakaat setelah solat duhur, itu adalah solat sunat rawatib yang muakkad. Yang ketiga 2 rakaat setelah solat maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah solat isya, itu termasuk daripada solat sunnah muakkad yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh. Nah, bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan 2 rakaat solat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, saking pentingnya menjaga solat sunnah 2 rakaat sebelum solat subuh. Di sini adik-adik bisa paham? Nah, ini adalah yang termaksud solat sunnah muakkad, yaitu ada 5: 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Kemudian selanjutnya yang termaksud solat sunnah gairu muakkad, yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan kadang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum solat duhur, yaitu yang dilakukan sebelum sunnah muakkad. Karena solat sunnah rawatib sebelum solat duhur itu ada 4. Nah, yang 2 pertama itu adalah solat sunnah yang gairu muakkad, dan setelahnya 2 rakaat setelahnya adalah solat sunnah muakkad yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya 2 rakaat setelah duhur, sama solat sunnah rawatib setelah duhur itu ada 4. Yang pertama 2 rakaat yang pertama itu adalah solat sunnah yang muakkad, dan yang kedua 2 rakaat yang kedua adalah solat sunnah gairu muakkad. Jadi bisa dibedakan. Di sini Pak Arif salah menulisnya di bukunya, coba diperhatikan. Solat sunnah gairu muakkad setelah duhur, yaitu setelah duhur melaksanakan solat sunnah 2 rakaat, maka ini disebut sunnah muakkad. Sementara 2 rakaat setelahnya lagi kalau yang dikerjakan itu solat sunnah yang gairu muakkad, yang terkadang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya 4 rakaat sebelum solat asar, ini termasuk dari solat sunnah rawatib yang gairu muakkad, yang terkadang Rasulullah mengerjakannya dan terkadang pula Rasulullah SAW meninggalkannya. Dan yang terakhir yaitu 2 rakaat sebelum solat maghrib. Jadi ini termaksud dari solat sunnah gairu muakkad yang terkadang Rasulullah SAW tinggalkan dan terkadang Rasulullah SAW kerjakan. Jadi sampai di sini adik-adik bisa paham? Alhamdulillah kalau bisa paham. Jadi simpelnya solat sunnah muakkad itu sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan solat sunnah ghair muakkad itu terkadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan terkadang pula ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Gimana sampai di sini paham? Oke. Alhamdulillah adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran fikih kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana niat salat fardu, niat salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Dan di situ adik-adik jangan lupa untuk mengisi ininya ya, mengisi tugas hariannya yang di belakang. Yang ini jangan lupa untuk mengisinya. Nah, ini jangan lupa untuk mengisinya ya. Yang di belakang ini adik-adik jangan lupa untuk mengisinya. Nanti tugas-tugasnya difotokan kemudian dikirimkan pada link Google Drive yang sudah dikirimkan oleh guru kelasnya masing-masing ya. Nah, biar nanti apa fungsinya, supaya berkas-berkas atau tugas-tugas adik-adik sekalian tidak hilang seperti kejadian tahun sebelumnya, tahun kemarin. Nah, banyak yang foto-fotonya hilang kan, yang nantinya jadi kenangan nggak bisa dikenang lagi karena hilang. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Adapun tugas adik-adik sekalian yaitu yang pertama merangkum materi ketentuan sholat sunnah. Yang kedua menulis niat sholat qabliyah dan ba'diyah maghrib
ditulis dengan tulisan Arab ya, di bukunya ada, silahkan dilihat saja, diikutin saja. Oke, sampai di sini Pak Arif tutup. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.